Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang bencana alam yang terjadi di Sumatera. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya langsung ke Pak Trubus. Pak Ya, Trubus, kalau melihat penanganan untuk saat ini, ada 3 daerah begitu ya yang kemudian ini terdampak paling besar, Tiga kemudian daerah yang juga paling parah. desakan terhadap pemerintah untuk segera menetapkan atau menaikkan status sebagai bencana nasional. Anda sendiri menanggapinya seperti apa? iya menurut saya memang dikembalikan kepada ini Mbak, aturan yang ada di Undang-Undang 24 2007 itu. Karena apa? 17 ya. Karena apa? Karena di situ ketentuannya bahwa kebencanaan itu urusan otonomi daerah, itu urusan pemerintah daerah gitu Ya. loh. Jadi kalau memang kabupaten kota masih dalam kondisi darurat, ya dia yang menangani. Kalau memang sudah nggak mampu, baru naik ke provinsi gitu. Biasanya provinsi. Nah, nanti provinsi akan mengkaji seperti apa. Kalau memang nggak mampu lagi, ya berarti baru diserahkan ke pemerintah pusat. Alurnya seperti itu. Tetapi kan Gitu ya. Jadi alurnya itu ada gitu ya. Pertama di daerah dulu yang paling deket nih. Misalnya kotanya yang terdampak, berarti kotanya ngurusin. Kalau misalnya nggak bisa diurusin, naik tingkat lagi ke provinsi. Kalau nggak bisa lagi baru ke nasional. Jadi gitu ya tingkatannya. Yang paling deket dulu, yang daerahnya dulu. Kalau misalnya daerahnya nggak mampu, baru naik ke atasnya. Gitu. Ya, karena alurnya. namanya juga bencana, situasi darurat, ya bisa saja pertimbangan-pertimbangan lain, misalnya karena korbannya berjatuhan makin banyak, kemudian akses ini kan banyak juga yang terisolir, misalnya untuk Aceh Timur, Aceh Utara, ini kan Ya, posisinya banyak sudah yang rusak kondisi ini gitu juga ya kan, sampai jalur-jalurnya. Betul. istilahnya sampai di beritanya sampai nangis lah gitu. Nah ini kan sesuatu yang harus, tetapi sebenarnya dalam konteks kebijakan publik itu sebenarnya bagaimana menyelamatkan itu kan gitu, menyelamatkan dari korban-korban ini supaya tidak jatuh berjatuhan lebih banyak lagi, dan bagaimana kemudian apa mereka yang sudah istilah korban yang masih selamat itu diberikan logistik gitu loh. Itu kecukupan itu sebenarnya yang intinya ke sana. Tetapi kalau Cara misalnya mau bantuannya. menaikkan menjadi status yang ditanyakan tadi, status bencana nasional, selama ini kan memang pemerintah berkaca kepada status yang lain. Dulu di Yogyakarta bencana ya ditangani oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun itu terjadi di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman seperti itu, dan kemarin Cianjur juga begitu ditangani oleh Jawa Barat, belum sampai ke pusat. Pusat hanya pada saat pandemi COVID saja Mbak, itu yang pernah Itu ya, Pak, yang paling dilakukan. Jadi parah. setidaknya 5 tahun terakhir ini hanya pandemi COVID-19 yang Iya, kemudian ditetapkan sebagai bencana bencana nasional ya? nasional. Tempat-tempat lain misalnya di apa NTB atau juga di Palu, misalnya itu juga belum menjadi ditangani oleh pemerintah daerah. Memang selama ini adalah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, memang bisa saja ini kalau misal kondisinya karena seperti kita kan realitas di lapangan kan sangat menentukan Mbak, dan itulah kemudian BNPB, BNPD itu harus melakukan kajian secara cepat kondisinya itu seperti apa, sehingga nanti akan diambil langkah-langkah. Kalau nanti memang bupati, wali kota sudah menyatakan tidak sanggup, ya tinggal dinyatakan saja bahwa kami tidak Bisa sanggup naik menangani, tingkat. seperti Aceh Utara, Aceh Timur kan mengatakan bahwa kami kondisinya sudah sangat ini misalnya. Nah itu tinggal nanti provinsi seperti apa. Nah provinsi dalam ini gubernur menyatakan gitu kan seperti apa. Nah itu 3 gubernur itu artinya gubernur untuk Sumatera Barat, kemudian Aceh, kemudian Sumatera Utara, tinggal berembuk saja kepada ini apa melalui kementerian terkait BPNPB, kemudian juga nanti tinggal disampaikan kepada presiden. Ya. Karena yang keluarin itu presiden, Pak. Yang menetapkan ya? Yang menetapkan itu. Oke, Ya, jadi fungsi-fungsi tadi itu emang ini ya biar terbatas gitu. Namanya kan ada delegasi kekuasaan. Jadi setiap daerah tuh punya otoritasnya masing-masing. Jadi dari pusat tuh nggak bisa langsung ikut campur ke masalah daerah. Jadi ada tingkatannya, ada prosesnya. Jadi dari proses yang paling daerahnya nggak mampu, baru tuh naik tingkat lagi sampai akhirnya bisa ke nasional gitu. Kalau misalnya di kota nih terjadi, terus nanti bisa kalau nggak sanggup nanti provinsi, nggak sanggup lagi baru ke nasional gitu ya. Jadi gitu ada tahapan itu karena fungsi otoritas daerah. di masing-masing daerah ini menjadi satu-satunya indikator utama begitu ya Pak Trubus ya, mengingat kalau tadi sempat di-mention juga Undang-Undang 26 tahun 2007 gitu Ya, yang menyebutkan bahwa 24. banyaknya ya nomor 24 tahun 2007 ini juga menyebutkan banyaknya korban yang berjatuhan, kemudian juga wilayah yang cukup besar. Ini kan sudah mencakup 3 provinsi atau 3 provinsi begitu ya Pak ya yang kemudian terdampak. Apa ini tidak bisa menjadi pertimbangan Sangat luas untuk nantinya sekali. turut direkomendasikan menjadi naik status bencana nasional? Iya, kalau melihat apa realita yang ada, tentu kan itu karena kan ada juga misalnya daerah yang sampai sekarang terisolir, Ya. seperti juga di Tapanuli Tengah, itu ya Rusak itu Tapanuli tuh ya Selatan, daerahnya, ya Sibolga itu kan masih jalan-jalannya. banyak yang terisolir, kemudian yang di Aceh juga seperti itu. Nah, kalau lihat 3 daerah ini, 3 provinsi ini kondisi seperti itu, ya bisa saja di tempat segera kan, cuman kan dalam hal ini kalau dari pemerintah pusat dan ini presiden
banyak memberikan perhatian kan, di sana kan juga TNI Polri, bantuan Ya. dari mana juga sangat apa namanya deras lah ke sana. Tetapi kan persoalannya kalau menyangkut status itu tadi, ini memang perlu pertimbangan yang matang sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi namanya kondisi bencana ya bisa saja dalam kondisi yang memang sangat mendesak sekali, namanya darurat, kemudian diputuskan seperti itu dengan melihat realita yang ada. Ya, ini kita tunggu aja, artinya pemerintah akan bersikap seperti apa. Kita percaya bahwa BNPB sekarang memantau sekali, kemudian bekerja sana dengan daerah, kementerian lembaga juga memantau dengan sangat tepat sekali kondisi yang ada real di sana. Karena gimana pun juga ini masyarakat makin hari, karena sudah 4 hari mereka sudah nggak ada listrik, airnya juga susah, Kasian makan banget juga ya. ini Pasokan makanan nggak ada. kondisinya sesuatu. Nah ini kan juga harus jangan sampai yang mereka sudah istilahnya selamat, malah karena kondisinya karena stres, jadi trauma, korban. karena apa, kemakanan juga susah misalnya, nggak bisa ini, akhirnya malah meninggal, malah jatuh tambah berjatuhan lagi. Lah ini kan harus sesuatu yang sifatnya cepat. Jadi menurut saya memang di satu sisi soal prosedur yang harus ditegakkan, tetapi sisi lain memang bagaimana kecepatan responnya. Tapi pemerintah semua sekarang Pak Prabowo dengan segala akses yang ada sudah berjalan Pak Trubus. sebenarnya. Tapi kita lihat nanti bagaimana kemudian, karena realitanya antisipasi dan langkah yang kemudian yang diambil cepat, oleh karena namanya Presiden bencana gitu ya. Presiden. Oke, saya Pak. Jadi yang paling penting adalah tadi ya, sandang pangan papannya gitu. Kalau misalnya 3 kebutuhan pokok itu terpenuhi gitu dari logistiknya, kemungkinan besar tadi ya pada selamat gitu tuh. Kalau misalnya makannya nggak ada ya kelaparan gitu, atau nggak ada minum kehausan gitu kan, karena kan terputus tuh aksesnya. Nah kalau misalnya pakaian gitu, misalnya kehujanan nanti kan kedinginan, butuh ganti pakaian juga gitu kan. Ya kalau misalnya rumah, kalau misalnya nggak ada rumah ya kehujanan, nanti kalau misalnya panasan gitu. Jadi yang paling utamakan adalah kebutuhan primernya dulu gitu. Kalau itu tercukupi, nanti bisa ditambahkan kebutuhan sekundernya. Apalagi kalau kita bisa lihat ya, itu sampai rusak jalannya, terus kotor, itu kan bisa menimbulkan penyakit juga. Jadi harus cepat tindakannya. Kalau nggak cepat nanti bisa menimbulkan korban tambahan. Gitu aja yang udah selamat tadi tuh ya, udah selamat dari misal longsor, dari banjir gitu ya, gara-gara nggak ada logistiknya, itu akhirnya bisa menjadi korban tambahan. Nah inilah yang ingin dicegah gitu sama pemerintah. Ya harus diintervensi supaya korban itu tidak bertambah lagi. Ke Pak Guswanto. Pak Guswanto, sebenarnya kalau melihat kondisi saat ini, sekalipun di beberapa titik sudah mulai surut, tapi secara prediksi BMKG sampai kapan situasi dan juga iklim yang terjadi di 3 lokasi tersebut ini akan terus berlangsung, dan apakah ada potensi untuk terjadi di titik-titik lainnya? Baik Tiara, jadi kalau kita lihat saat ini sampai tanggal 3 itu kemungkinan masih kondusif ya, karena juga di sana dilakukan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi ekstremitas daripada curah hujan. Namun nanti kita juga melihat bahwa BMKG ada beberapa nanti di minggu 1 Desember kira-kira masuknya tanggal 3 atau tanggal 4 ya. Itu ada Madden-Julian Oscillation, di mana bahwa kalau kita lihat potensi pertumbuhan awan hujan dari Samudra Hindia itu juga akan masuk lagi. Itu barangkali yang perlu kita waspadai saat ini. Dan kemudian kalau monsun memang dia sudah waktunya ya dari Asia itu masuk ke Indonesia. Kira-kira itu yang perlu kita lihat lagi. Jadi ini akan Madden-Julian Oscillation, kalau kita lihat dia sampai minggu ketiga ya di Desember. Nah ini perlu perhatian yang khusus supaya itu tidak mengganggu jalannya evakuasi. Itu Tiara. Baik, saya ke Jadi masih ada kemungkinan bakal belum selesai ini ya bencananya, karena tadi ya Desember sampai awal Januari gitu ya, itu emang puncak-puncaknya dari musim hujan gitu kan. Kita bisa ngeliat sampai minggu ketiga, katanya minggu ketiga Desember, berarti ini masih bisa ada potensi bencana susulan gitu ya, belum selesai ini gitu ya bencananya. Prof Erma, sebenarnya kalau kita lihat Harus dipantau. dari kerusakan lingkungan yang barangkali terjadi begitu ya, dengan adanya visual yang sama-sama kita amati beberapa waktu belakangan ini, seberapa besar sebenarnya kerusakan tersebut ini juga berdampak pada dahsyatnya bencana alam yang terjadi? Ya, saya kira setiap banjir atau tanah longsor itu memang harus
kupas berbagai aspek ya, nggak cuman meteorologi aja, tapi juga di bawah ada ilmu yang lain ya, hidrologi gitu ya, kemudian juga ada geologi yang berperan untuk melihat mengkaji slope atau kemiringan lereng gitu ya, karena di situ ada potensi longsor juga. Jadi ada beberapa ilmu yang terkait dan memang kajian itu harus melihat kontribusi yang lain. Apakah geologinya juga kontribusi dari geologi ini mendukung? Nah, aspek lingkungan itu dalam tanda kutip adalah hidrologi, geologi, dan juga di dalamnya bagaimana landscape begitu ya berubah. Nah, Kalau sehingga dalam konteks tiga wilayah dalam ini konteks seperti ini, apa? dalam konteks sekarang dengan begitu dahsyatnya korban gitu ya, ini perlu dilihat juga gitu. Saya tadi mengatakan kenapa sangat dominan cuaca dan ekstremitasnya itu sampai 80%, ya karena memang itu tadi saya katakan 100 tahun sekali tadi gitu ya, menjadi tanda kutip gitu, dan juga curah hujan yang terus menerus itu hampir 1 bulan mereka mengalami curah hujan yang tidak berhenti di daerah tersebut, dan juga peningkatan eskalasi kenaikannya ekstrimnya itu terjadi 2 minggu terakhir, jadi hampir 100 ya, di atas 100 mm. Kalau setiap hari mendapatkan curah hujan sebegitu besarnya, tentu akan kolaps daerah itu meskipun sebagus apapun, sehijau apapun begitu. Nah, ini yang mesti dilihat juga, tapi dalam konteks lingkungan tadi seberapa besar nih dari hulunya itu kerusakannya. Itu mungkin perlu ada ahli lagi yang menyatakan begitu ya, saya kira gitu, perlu dikaji. Jadi banyak itu ya kumpulan ilmunya gitu, nggak cuma satu doang nih yang jadi faktor, tapi banyak juga. Misal dari tanahnya, apakah kontur tanahnya itu bisa menahan banjir tadi atau tidak, atau kondisi ekologinya, bagian pohonnya, ya itu banyak pohon yang rusak atau tidak gitu, sehingga ketika banyak pohon yang rusak ditebangin, akhirnya bisa terjadi longsor ketika ada hujan besar. Dan kita bisa lihat juga tergantung cuacanya juga. Kalau cuacanya terus hujan sebanyak apapun pohon ataupun sekuat apapun tanahnya, kalau misalnya dihujani terus menerus, itu bakal terjadi longsor juga. Jadi kayak ada kayak buffernya atau kayak toleransinya gitu. Hujannya sebanyak apa sehingga tanah itu bisa longsor atau tidak gitu ya. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan dari masalah lingkungannya juga gitu ya. Banyak ilmu yang terlibat di sana. Lebih mendalam. Ya, tapi dalam periode yang jangka panjang saya melihatnya bahwa konteks ulah manusia yang berkontribusi itu adalah perubahan iklimnya, Mbak. Jadi perubahan iklim global ini kan sudah semakin meningkatkan intensitasnya, frekuensinya, dan durasi dari kejadian ekstrim. Nah, ini yang perlu menjadi awareness kita semua bahwa kejadian seperti ini memungkinkan terjadi setiap musim hujan. Dalam periode NDJFM itu sampai bulan Maret April juga masih memungkinkan begitu loh, sehingga itu kan kita ini memang harus bernafas jangka panjang nih untuk menghadapi, karena ini pun belum selesai gitu. Sekarang ada Borneo Vortex begitu kan, yang bisa tumbuh terus dan juga bisa menjadi siklon di Laut Cina Selatan yang efeknya bisa ke Borneo, dalam hal ini adalah Kalimantan. Nah, ini kan sudah harus kita waspadai juga gitu ya, potensi-potensi setelah ini gitu, karena belum selesai senyar ini, sisa-sisanya ini bisa membentuk lagi dalam makhluk yang berbeda gitu, yang kita sebut dengan Vortex Borneo begitu. Oke, baik. Pak Trubus, kalau memang sudah dilakukan ya peringatan dini oleh BMKG di setiap kali bencana di Indonesia terjadi begitu, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah kita agar meminimalisir setidaknya ya dampak yang terjadi? Jadi namanya bencana itu kan ada pra ya, pra bencana, saat bencana, dan pasca. Nah, pada saat pra itu kan kebijakannya kan sebenarnya lebih kepada bagaimana mensosialisasi, mengedukasi masyarakat, agar agar tahu ketika terjadi bencana apa yang harus disiapkan, evakuasinya kemana, kalaupun dia mau lari kemana, kan itu sudah dan berbagai hal kemudian itu harusnya sudah merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk selalu memberi pemahaman kepada publik terkait dengan kondisi yang memang di Indonesia ini ada karena cuaca alam, juga karena kondisi lingkungan yang karena macam-macam lah ya, karena eksploitasi alam itu sendiri, oleh karena tambang, oleh karena industri juga dan sebagainya, kan aktivitas manusia itu sendiri yang menyebabkan memang harus ada semacam pemahaman. Dan yang kedua menurut saya ketika pra ini juga masyarakat juga selalu
dibimbing, diadvokasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kebencanaan. Karena bencana itu kan tidak hanya persoalan misalnya banjir, longsor, tapi mungkin bencana-bencana yang lain yang kaitan dengan kesehatan ya, dampaknya kemana-mana kan harus sudah dikasih tahu semua, Mbak. Nah kemudian pada saat terjadi itu harus seperti apa? Ini masyarakat kalau sudah dikasih edukasi, benar ada literasi minimal gitu loh, jadi ada pemahaman. Nah mereka bisa secara self service bisa melakukan diri di berbagai daerah seperti yang bencana gunung meletus misalnya di Semeru itu kan, Lumajang itu kan masyarakat udah berkali-kali atau daerah istimewa Yogyakarta yang Gunung Merapi seringkali bencana. Nah itu masyarakatnya sudah bisa ini kan, udah tahu punya mengantisipasi dengan baik. Nah pasca, lah itu berarti pasca ini apa hal yang harus dilakukan, misalnya relokasi kepada mereka yang terkena bencana, termasuk yang rumahnya rusak harus direlokasi, dibuatkan rumah kembali. Biasanya kan pemerintah membuatkan ini. Nah ini juga harus dipertimbangkan karena banyak sekali ketika direlokasi mereka balik lagi ke tempat yang apa lagi, karena di tempat lain misalnya mata pencahariannya susah, kemudian aksesnya juga susah, belum lagi soal anaknya yang sekolah mau jauh dari tempatnya dan mereka cari nafkah sumber-sumber makanan juga susah misalnya. Nah ini kan juga harus dipertimbangkan. Artinya apa? Pasca ini justru sebenarnya yang paling rumit. Nah karena itu perlu juga belum lagi yang trauma-trauma, Mbak. Itu kan harus ditangani konselingnya seperti apa, kemudian dia istilahnya supaya pede lah, percaya diri menghadapi kehidupan yang kedepannya, karena nggak semua orang menghadapi bencana itu secara psikologis siap kan, banyak juga yang kemudian kaget, terkejut, dan apalagi yang nggak pernah sama sekali kan. Ya, bayangin ya kan, misalnya punya harta benda kalian gitu ya, rumah kalian, mungkin kendaraan kalian, tiba-tiba semuanya hancur, semuanya hilang, hanyut gitu, terkena bencana. Nah itu yang mungkin bisa ngebuat stres seseorang gitu ya, jadi kayak kehilangan semua kekayaan yang dia miliki. Nah itu kan bisa shock. Nah kalau nggak ada penanganan lanjutan itu bisa menjadi masalah lainnya gitu ya. Jadi harus tangani juga nih, bagaimana mungkin ada kompensasi, atau mungkin bisa dibantu dengan pekerjaan, atau dibantu dengan logistik dan sebagainya, supaya korban-korban terdampak ini itu bisa pulih kembali gitu ya. Karena kita tuh tidak mengharapkan bencana, tapi kan bencana kan bisa datang tiba-tiba gitu. Kita tidak mengharapkannya tapi kita bisa terdampak, makanya kita harus bisa saling membantu juga ya dalam masalah seperti ini gitu. Belum pernah gitu. Nah ini tiba-tiba terjadi tanah yang longsor seperti itu, air bah seperti itu kan, otomatis melihat air aja ada yang ketakutan kan, banyak orang lihat air begitu baru langsung takut. Nah, juga ini hal-hal ini kan harus menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan lembaga-lembaga yang lain agar mereka diberi istilahnya perlindungan, kemudian juga asupan-asupan yang berkait dengan gizi, dengan kesehatan, belum lagi air bersih dan semuanya itu kan harus disiapkan semua, Mbak. Artinya dibantu. Karena kalau tidak memang ujungnya ya itu tadi, masyarakat jadi frustasi, lama-lama malah penyakit karena pikiran stres, depresi, nggak ada situasi harus kan menjadi perhatian begitu ya Pak Trubus ya. Itu. Baik, saya juga nanti akan ke Pak Kuswa. Penting banget itu ya. Jadi itu sebelum bencana, ada yang saat bencana, dan setelah bencana itu apa gitu. Semua itu harus ditangani dengan baik gitu, dari awalnya, saatnya, sampai ke sesudahnya. Karena kalau misalnya semuanya itu ada yang salah, itu bisa menyebabkan korban jiwa tambahan. Itu kalau misalnya nggak dikasih sosialisasi, nanti orang bingung nih mau persiapannya bagaimana gitu dan sebagainya. Kalau misalnya dalam bencana yang nggak dibantu, nanti orang kesulitan. Kalau sesudahnya juga nggak dikasih kompensasi, nggak dikasih tambahan bantuan, itu bisa aja stres atau bisa sakit jiwa juga gitu, dengan masalah ekonominya atau masalah ini ya, harta benda yang tadi ya hancur ataupun hilang saat bencana itu terjadi ya. Jadi itu harus pertimbangkan dari sebelum, saat bencana, dan setelahnya juga. Itu penting sekali ya, untuk mengetahui, karena ini memang belum sepenuhnya recovery, apa yang harus diantisipasi oleh masyarakat terdampak di sejumlah lokasi yang saat ini terjadi bencana alam. Dan juga nanti kami juga akan menghadirkan wawancara ya bersama dengan warga terdampak yang saat ini berada di Aceh Utara. Kami akan hadirkan seluruhnya pemirsa usai jeda berikut. Mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita yang tentang bencana alam yang terjadi di Sumatera. Nah, kalau kalian misalnya tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.